Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 25 Juli 2024 bersama saya, Fiorena Jiretno. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate, termutakhir dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini kita akan mendengarkan informasi lebih lanjut terkait partisipasi pemilu, KPU Bone gencarkan sosialisasi lewat Kafe Demokrasi. Untuk itu lebih lengkapnya langsung kami hubungkan dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Wahdah dari Kabupaten Bone. Selamat sore rekan Wahdah. Ya, selamat sore rekan Tio. Ya, baik. Boleh disampaikan lebih detailnya terkait satu kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat juga bagi masyarakat Sulawesi Selatan, ada yang ada di Kabupaten Bone, seperti apa kegiatan Kafe Demokrasi ini? Ya, terima kasih rekan Tio untuk KPU Kabupaten Bone untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Bone. KPU Kabupaten Bone melakukan suatu inovasi jitu, yakni melakukan sosialisasi lewat Kafe Demokrasi rekan Tio. Yang dimana Kafe Demokrasi ini merupakan terobosan baru yang dilakukan para PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang ada di setiap kecamatan PPK masing-masing Gerakan Tio. Kan Wahda, mungkin dari pemilihan katanya sendiri, Kafe Demokrasi mungkin berdasarkan fenomena seperti apa yang terjadi? Ya, adapun penamaan Kafe Demokrasi dinamakan Kafe Demokrasi Rekan Tio karena di sini PPK diberikan tugas langsung kepada dari KPU Kabupaten untuk mencari atau melakukan suatu kerjasama dengan pemilik kafe yang ada di yang ada di kecamatan mereka masing-masing Rekan Tio sehingga dan dari sana mereka nantinya akan mengundang sekira 50 orang peserta yang terdiri dari berbagai lintas generasi untuk ikut mendengarkan ataupun mendengarkan sosialisasi yang akan disampaikan oleh PPK terkait dengan pentingnya hak pilih yang akan digunakan dalam kafe dalam pilkada nanti, rekan Vio. Eh, Baik, rekan Wahda, mungkin lebih lengkapnya Kafe Demokrasi ini hadir dan mungkin bagaimana pengimplementasiannya yang dilakukan oleh KPU Bone dalam hal ini untuk mensosialkan di tahapan-tahapan pilkada. Ya, mereka rekan Vio, mereka mengundang satu pemateri ataupun bekerja sama dengan salah satu pemateri untuk memberikan arahan atau memberikan mengenai sosialisasi tentang pilkada yang akan dilakukan nanti pada November mendatang rekan Vio dan mereka juga mensosialisasikan tentang bagaimana pentingnya satu hak suara dalam demokrasi dalam penentuan pemilihan hak suara pada pilkada mendatang rekan Vio. Dan juga Kafe Demokrasi ini rekan Vio hadir di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Sementara untuk dua kecamatan yang ada di Kabupaten Bone tidak dihadirkan Kafe Demokrasi karena mengingat akses untuk ke lokasi tersebut susah dan untuk aksesnya ke desa ataupun kecamatan tersebut susah rekan Vio sehingga hanya dilaksanakan di dua kecamatan saja rekan Vio. Iya, baik. Mungkin untuk permulaan kegiatan ini sejak kapan dimulai dan akan berlangsung hingga tanggal berapa? Mungkin rekan Wahda? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, Kafe Demokrasi ini sudah mulai digencarkan pada 13 Juli kemarin dan akan berlanjut sampai dengan bulan depan rekan Vio. Dan eh, untuk Kafe Demokrasi ini jadwalnya tidak menentu rekan Vio. Biar eh, dari pantauan kami di lokasi, Kafe Demokrasi untuk setiap kecamatan dalam satu minggu biasa dilaksanakan 2 kali, kadang juga hanya dilaksanakan 1 kali rekan Vio. Ya, mungkin dalam kesempatannya ketika terlaksana, total ada berapa jumlah peserta yang hadir rekan Wahda? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, untuk peserta untuk Kafe Demokrasi setiap melakukan pemateri, mereka akan menghadirkan sekitar 50 peserta yang ada di desa
perwakilan setiap desa di setiap kecamatan rekan Vio. Itu siapa saja yang menjadi sasaran pesertanya rekan Wahda? Mungkin adakah kategori-kategori tertentu yang bisa menjadi peserta? Ya, dari informasi yang kami peroleh, kebanyakan PPK melakukan sasaran kepada peserta pemilih pemula rekan Vio karena biasanya pemilih pemula ini kadang mereka memilih acu untuk menyalurkan hak suara mereka rekan Vio. Baik, baik. Iya. Selain itu mungkin juga selain adanya inovasi dari Cafe Demokrasi hari ini, kami juga mendapat kabar ada pengurangan TPS di Kabupaten Bone. Apakah benar demikian dan mungkin boleh dijelaskan apa penyebabnya? Ya, ini juga merupakan salah satu dihadirkannya inovasi demokrasi karena di Kabupaten Bone sendiri terjadi pengurangan TPS sekira 1.700 lebih rekan Vio sehingga hal tersebut tentunya menimbulkan hak pilih masyarakat ataupun partisipasi pemilih menurun rekan Vio sehingga hal tersebut dimunculkanlah Kafe Demokrasi untuk meningkatkan partisipasi pemilu yang dimana untuk partisipasi pemilu pada pilkada nanti KPU Kabupaten Bone menargetkan sebanyak 80% partisipasi pemilu yaitu naik sekira 2% dari pileg lalu rekan Vio yang dimana pada pileg lalu partisipasi pemilih hanya mencapai 75% untuk di Kabupaten Bone. Baik, adakah mungkin penyampaian dari Komisioner KPU Bone sendiri apa yang menjadi atau mungkin faktor-faktor apa yang menyebabkan penurunan partisipasi pemilih ini? Ya, dari informasi yang kami peroleh, mereka belum mengantongi mengenai barometer tentang terjadinya angka kenaikan ataupun penurunan nantinya rekan Vio. Hanya saja mereka berharap dengan peningkatan ini mereka tentunya dapat meningkatkan partisipasi pemilih khususnya untuk pilkada mendatang dan adapun untuk pengurangan jumlah TPS karena dari informasi yang kami peroleh di pihak KPU pengurangan TPS ini sendiri dilakukan karena tahapan pilkada dengan pileg lalu berbeda rekan Vio. Yang dimana pada pileg lalu per TPS itu diisi oleh 300 maksimal 300 orang. Sedangkan untuk pilkada yang akan datang per TPS itu diisi sekira 500 sampai 600 per TPS sehingga hal tersebut menyebabkan eh, jumlah TPS di Kabupaten Bone itu sendiri berkurang rekan Vio. Iya. Baik, tentu mungkin untuk total kecamatan yang sudah menyelenggarakan Cafe Demokrasi ini ada dari kecamatan mana saja rekan Wahda? Ya, dari informasi yang kami peroleh, hampir seluruh kecamatan kecuali kecamatan eh, Bonto Cani dan Telu Limpoe sudah melaksanakan Kafe Demokrasi rekan Vio. Karena pelaksanaan Kafe Demokrasi untuk 27 untuk 25 kecamatan hampir rampung rekan Vio dan untuk dua kecamatan ini KPU Kabupaten Bone sendiri masih melakukan atau mencari cara bagaimana Kafe Demokrasi ini bisa sampai di dua kecamatan yang tadi rekan Vio yang saya maksud. Karena seperti yang disampaikan rekan Wahda, mungkin ada beberapa alasan juga mungkin yang menjadi penghambat begitu sehingga dua kecamatan yang ada di Kabupaten Bone tersebut belum bisa terrealisasi untuk Cafe Demokrasinya. Mungkin terkait ini harapan dari Komisioner KPU sendiri pastinya ada yang disampaikan mungkin dari atau terkait dampak adanya Cafe Demokrasi seperti apa mungkin terhadap partisipasi pemilih. Ya, mereka berharap, Komisioner KPU berharap dengan adanya Kafe Demokrasi di Kabupaten Bone bisa meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya melampaui target yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bone, rekan Vio. Terima kasih rekan Wahda, semoga informasi ini juga bisa menyasar kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bone dan ada kiranya inovasi yang telah hadir oleh KPU Bone ini dibantu oleh para PPK juga bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih rekan Wahda, selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners kami akan tayangkan juga cuplikan liputan dan juga pernyataan dari pemateri Agus Tapa berikut laporannya selamat menyaksikan.
Di sini ada yang pemilih pemula? Sebenarnya para segmentasi kami undang, tapi karena memang ada kegiatan sebentar lagi 11 Agustus. Ya, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan kita ini juga ada turut serta dari rekan-rekan media. Terima kasih atas peran sertanya. Mohon maaf tadi di awal saya tidak menyebutkan. Dan terkait dengan sosialisasi ini bahwa alhamdulillah peran media sangat penting dan kontribusinya terkait dengan kegiatan salah satunya dengan sosialisasi. Termasuk ini kan sekarang ini yang biasa menjadi teman dekat kita ini sampai tidur bangun adalah handphone. Nah terkait dengan handphone ini saya ini mengilustrasikan kegiatan kita ini atau sosialisasi itu cepat terkonsumsi oleh publik, oleh masyarakat. Kenapa demikian? Baik dari penyelenggara, begitu juga karena adanya peran media itu. Karena dilihat di handphone, dibaca, oh ternyata ada kegiatan ini, hadir dan sebagainya. Jadi ini sangat memberikan kontribusi yang baik. Terima kasih rekan-rekan media yang alhamdulillah bersama pada kegiatan hari ini. Selanjutnya tadi disampaikan bahwa reformasi. Pengalaman saya juga bahwa salah satu perjuangan kami dulu ketika mahasiswa, tuntutan aspirasi yang keluar itu karena selalu dikatakan bahwa pemuda kritis memperjuangkan bahwa salah satunya sebagai agen of change, agen perubahan. Nah disinilah diminta bahwa tadi di flyer pemuda mau apa. Nah bagaimana ini kontribusi positifnya diharapkan bisa di dalam pesta demokrasi ini dimunculkan. Ini. Selanjutnya pengalaman kemarin sebelum kita disampaikan mengenai reformasi bahwa memang perjuangan pada saat itu salah satu menurut saya cermatan saya suksesnya perjuangan itu salah satu indikatornya adalah peran media pada saat itu. Karena perjuangan teman-teman ini tersampaikan salah satunya secara efektif, efisien itu dengan media yang atau aspirasi itu bisa dikonsumsi atau diketahui oleh lapisan-lapisan masyarakat. Jadi pada kesempatan hari ini kan Cafe Demokrasi. Bagaimana kegiatan kita ini secara rileks, tidak tegang, tidak kaku. Makanya sangat dibutuhkan tadi ini moderator meminta respon dari Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin juga ini Bapak Ibu yang hadir, teman-teman pemuda yang hadir pada kesempatan ini juga menjadi agen. Bagaimana juga di internal keluarga, rumah tangga menyampaikan terkait bahwa ini sudah berjalan tahapan pilkada. Bagaimana kita ini turut serta, turut andil di dalam pesta demokrasi di pilkada ini. Dalam artian dengan peran aktifnya kita di sini, kita tidak tinggal diam begitu saja. Bahwa janganlah nanti pada hari H dapat undangan datang ke TPS sudah itu pulang gitu. Nah ini pilkada kita gitu. Makanya tadi saya sampaikan lebih baik dari awal berusaha daripada menyesal tak berguna gitu. Jadi apa yang menjadi harapan-harapan kita ini, aspirasi kita ini sudah disampaikan beliau salah satu disebut kita pada hari ini bagus apa bahwa kedaulatan rakyat, pemerintah negara sudah menyiapkan itu perangkatnya termasuk penyelenggara kita ini sebagaimana sama tadi disampaikan bahwa di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas bahwa penyelenggara itu KPU, Bawaslu dan DKPP. Tapi penyelenggara ini tentunya sangat membutuhkan peran partisipasi masyarakat, salah satunya dengan
sosialisasi, ada edukasi politik di dalamnya, sehingga praktek ini pemahaman tentang politik, begitu juga dengan prakteknya, dari praktek dan hasil dari politik itu. Selanjutnya mungkin ini bahasa saya agak-agak frontal. Nih, mohon maaf, ini mungkin salah satu bentuk proteksi bahwa dengan berpikir positif didasari dengan niat dan tujuan yang baik, tentunya ini sudah kita munculkan harapannya. Bagaimana harapan ini bisa terkabulkan? Itu terkabulkan tidak begitu instan terkabulkan, termasuk dengan proses di pemilihan. Termasuk di dalam menentukan pilihan, yang disitulah dibutuhkan bagaimana menentukan pilihan kesesuaian dengan harapan aspirasi rakyat bisa tercapai dengan baik, supaya nantinya setelah pemilihan ya kita menikmati hasil pemilihan. Nah, tentunya dengan peran penyelenggara KPU dan termasuk dalam hal ini Bawaslu, bagaimana dalam pelaksanaan pemilihan ini berjalan sebagaimana mestinya dengan relnya yang ada, dengan regulasinya yang ada. Jadi kita ini KPU bagaimana menjalankan fungsinya ini, tugasnya ini dengan baik. Masyarakat terlayani, termasuk hari ini ngobrol-ngobrol dengan teman-teman komisioner di jajaran, termasuk di jajaran sekretariat. Kita berpikir ini senantiasa berpikir bagaimana ini meningkatkan partisipasi. Salah satunya yang berjalan sekarang ini adalah KP Demokrasi. Kita juga ini berencana bagaimana ada setiap momen ini yang dikonsumsi oleh publik, kita juga hadir serta di situ, memberikan sosialisasi, memberikan layanan-layanan. Nah, termasuk mungkin dengan tadi disampaikan, saya menyampaikan, baru juga menyampaikan mengenai data pemilih. Jadi mungkin nanti ini ada kegiatan, banyak ada publik di situ, kita juga mengambil peran atau turut di kegiatan itu memberikan layanan. Yang jelas kemarin kita ini berkegiatan KPU Tembone dengan jajaran Ekot. Pesan yang tersampaikan Divisi Hukum dan Pengawasan dalam arahannya pada saat itu bahwa bagaimana kita ini KPU melayani dan memastikan pemilih yang memenuhi syarat pilih terlayani dengan baik hak konstitusionalnya, sehingga hak konstitusionalnya ini terpenuhi, berkontribusi positif di dalam pesta demokrasi. Itu mungkin untuk sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih masih kami beri kesempatan untuk yang ingin berdiskusi, untuk menyampaikan pendapat, mungkin pengalaman pada saat pemilih di TPS, sudah berapa tahun melaksanakan pemilu, pernah tidak punya pengalaman, tidak ingin memilih golput dengan alasan apa begitu ya, tetap kami buka sesi untuk diskusi. Sebelumnya terima kasih, saya lupa tadi dari KKN tematik Universitas Hasanuddin. Selamat sore Dek, selamat datang. Baru mengunjungi kelurahan ini ya, tempat kami ini. Iya. Kalau gitu saya beri kesempatan lagi kepada Bapak Agus untuk menyampaikan lagi sesuatu, atau mungkin Ketua PPK untuk sosialisasi. Iya. Ya. Nah, ini divisi data PPK. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber pada kegiatan kita hari ini. Karena waktu kita juga tidak begitu panjang, yang selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Ketua Kadif jadi Kabupaten Bone untuk menyampaikan beberapa hal ya.
terkait pilkada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Agustafa Isha Imaha, yang saya hormati Pak Ali, Ketua Panwascam Barebo, yang saya hormati Ketua PPK dan anggota PPK Kecamatan Barebo, yang sama saya hormati. Alhamdulillah bersama hari ini kami ada dari Sekretariat KPU Kabupaten Bone, dari Ibu Jana, Ibu Kiki, Pak Uding, yang sama saya hormati Bapak Ibu yang Alhamdulillah mempersemi pada kegiatan hari ini, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, elemen-elemen yang Alhamdulillah dari Kecamatan Barebo yang turut serta hadir pada agenda kegiatan ini, yang sama saya hormati dan diundang oleh PPK Kecamatan Barebo bertindak sebagai narasumber untuk membawakan materi mengenai pilkada dan pilkada untuk semua. Tadi saya banyak bercerita bagaimana negara kita adalah negara demokrasi. Salah satu bentuk implementasi negara demokrasi yaitu dilaksanakannya pemilu. Pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat, memberikan kesempatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya dalam hal pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 November. Tadi saya mengatakan bahwa di dalam kepemiluan itu ada asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu menandakan bahwa kedaulatan itu harus betul-betul digunakan secara langsung, tidak ada intervensi, dan kemudian tidak ada kecurangan, jujur. Dan mekanisme penyelenggaraan pemilu harus kita memberikan keyakinan bahwa negara betul-betul hadir memberikan fasilitas agar masyarakat tersampaikan hak pilihnya. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah di mana konstitusi mengatakan penyelenggaraan pemilu adalah suatu komisi pilihan yang melaksanakan. Di situ bukan hanya KPU, tapi termasuk Bawaslu dan DKPP. Jadi segala proses penyelenggaraan pemilu, KPU sebagai penyelenggara, ada Bawaslu yang melakukan pengawasan. Ketika penyelenggara ini tidak berintegritas, ada DKPP yang dapat melakukan sidang etik terhadap penyelenggara-penyelenggara ini. Dan kemudian ketika ada tahapan administrasi terganggu, ada mekanisme pelanggaran administrasi. Apakah itu membantu rekomendasi dari Bawaslu? Dan kemudian ketika misalnya ada persoalan penetapan KPU terkait pasangan calon yang dirugikan, ada upaya hukum administratif oleh Bawaslu. Ketika tidak puas, ada peradilan tata usaha negara. Selain itu, ketika misalnya ada kecurangan dalam tidak pidana pemilu, ada sentra gakumdu. Dalam hal ini di Bawaslu itu ada melibatkan kepolisian dan kejaksaan selaku penuntut umum, dan diproses melalui hukum acara pidana. Jadi tidak ada celah yang bisa mencederai kepemiluan kita. Karena kemudian terkait hasil pemilihan umum, penetapan pemenang, ketika misalnya hal itu ada dianggap curang atau menjanggal proses hasil yang ditetapkan KPU, ada proses PHPU, perselisihan hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi silahkan masyarakat jangan ragu, silahkan gunakan hak pilihnya, gunakan kedaulatannya. Insya Allah tidak perlu ragu terhadap negara, apa yang menjadi pelaksanaan pemilu. Insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Silahkan kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, silahkan laporkan kepada lembaga yang telah diberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap kepemiluan kita. Saya rasa itu hari ini. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 25 Juli 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorina Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.